Kembali lagi di acara Ketok Palu bersama saya Patra Gumala. Tidak terasa ya, di bulan Maret ini 2021, 1 tahun sudah dunia mengalami masa pandemi. Jadi kita udah beradaptasi selama 1 tahun dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Misalnya nih, sebagai orang-orang syuting kita udah mulai terbiasa nih, syuting pakai masker, pakai face shield, ya kan? Udah mulai nggak apa-apa, normal-normal saja. Terus kebiasaan-kebiasaan baru juga sudah mulai beradaptasi, kayak sekolah online, ya kan, kuliah online, yang kerja rapat-rapatnya online, bahkan yang pacaran juga sekarang online. Agak susah ya, biasa pegangan tangan jadi pegang laptop sama mouse komputer. Terus di masa-masa pandemi juga awal-awal sempat mengalami jet lag. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan menjadi online, misalnya nikah. Nikah online juga awal-awal bingung kan, biasa megang tangan penghulu, tiba-tiba jadi megang layar laptop. Nah, di dunia hukum, karena ini kita acara Ketok Palu, juga mengalami kebiasaan baru, yaitu sidang online. Cuman, kan namanya kegiatan baru menimbulkan masalah baru juga. Sidang online juga punya masalah baru soalnya. Itu yang saya bilang, karena kebiasaan baru menimbulkan masalah baru. Kemarin baru kejadian, ya kan, terdakwa dan tim kuasa hukum tidak mau sidang secara virtual. Daripada saya yang komentarin karena saya awam hukum, lebih baik saya langsung tanya saja kepada yang lebih valid untuk ngobrolin dari bidang hukum. Bersama saya sudah ada Bang Hamdan Zulfa. Bang, sehat Bang? Sehat. Mohon izin dulu Bang, saya buka dulu Ketok Palu biar sah Bang. Silakan. Saya buka Ketok Palu hari ini. Asik. Gimana Bang tanggapannya Bang? Kebiasaan baru di dunia hukum, ada sidang virtual. Saya minta tanggapannya dulu dari secara keseluruhan soal sidang virtualnya Bang. Ini sebenarnya bukan kebiasaan baru sidang virtual itu. Sudah lama sekali. Bahkan kalau di Mahkamah Konstitusi itu sejak tahun 2011-2012 sudah mengadakan sidang virtual. Oke. Bahkan seluruh proses perkara dari pendaftarannya mulai email, kemudian dimulai sidangnya virtual, kemudian saksi virtual, ahlinya virtual, pengiriman bukti-buktinya juga mulai email, pencocokan di aslinya juga dengan virtual, keputusan juga virtual. Oke, semuanya udah ini di dilakukan Mahkamah online. Konstitusi ya. Oke. Itu sejak tahun 2014. Dengan pertimbangan apa? Ini untuk kemudahan akses kepada peradilan. Oke. Artinya orang di Papua tidak harus datang ke sini untuk mendapatkan keadilan. Orang di Aceh atau orang yang memerlukan transportasi yang jauh yang memerlukan biaya yang besar tidak perlu datang ke Jakarta karena sidang dipermudah. Oke. Nah, dalam praktik lain di peradilan umum, katakanlah peradilan pidana, juga jauh sebelum pandemi sudah banyak sidang virtual dilaksanakan. Ini untuk mengatasi kesulitan menghadirkan saksi, mungkin yang ada di rumah sakit, atau juga kadang yang berada di lapas, atau juga yang berada di luar negeri. Jadi saksi atau ahli yang berada di luar negeri, daripada sewa ke sini jauh, asalkan atas persetujuan dari para pihak dan juga hakim memutuskannya, maka itu boleh dilaksanakan sidang virtual. Tapi kalau merujuk dengan kejadian yang kemarin dan beberapa waktu yang lalu, di mana keinginan terdakwa untuk tetap hadir di ruang sidang, itu keputusannya tetap di tangan hakim atau gimana Bang? Sudah diputuskan secara... Iya, pada akhirnya kan hakim karena jabatannya boleh mengadakan sidang harus virtual. Oke. Itu lingkup kewenangan hakim. Tapi kewenangan hakim ini harus juga memperhatikan kepentingan pencari keadilan dan kepentingan untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan itu sendiri. Jadi tidak bisa hakim secara semena-mena sidang ini virtual. Padahal misalnya terdakwa ini ingin sekali sidang secara langsung. Oke. Ya mungkin banyak hal yang dia bisa merasa sangat terbatas kalau sidang virtual. Inilah yang harus dipertimbangkan
secara matang oleh hakim. Tapi pada sisi lain, hakim juga harus mempertimbangkan ada mengandung bahaya nggak Oke. kalau sidang itu dilaksanakan secara langsung. Tidak bisa dia karena itu merasa kesal, merasa jengkel, wah ini saya dibantah, nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Hakim itu tidak urusan. boleh berpretensi dan membawa perasaan seperti itu dalam memutuskan suatu perkara. Dia harus benar-benar berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan. Oke, siap. Kita break dulu sebentar. Abis ini saya mau coba ngebaca dari tweetnya Bang Hamdan dan juga reply dari followers-followersnya seputar kejadian yang tadi baru saja kita obrolin ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara Ketok Palu. Sebelumnya, biar valid dulu apa yang dikeluarkan oleh Bang Hamdan. Boleh diketok palu dulu Bang. Kalau semuanya sudah keluar dari Ya. Bang Hamdan, sah ya berarti ya. Tetap di acara Ketok Palu.